Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. 27 November itu adalah momentum sangat bersejarah bagi Buton Selatan untuk memiliki kepala daerah yang terbaik yang dapat membangun Buton Selatan. Menganggap pilkada itu penting, sehingga tingkat partisipasinya kemungkinan sangat tinggi. Selamat pagi dari Jalan Limpo Wolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Bupati Buton Selatan M. Ridwan Badalah memimpin apel siaga penguatan netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Lembaga survei Media Track dan Strategi menyatakan partisipasi masyarakat Kota Bau-Bau terhadap pemilihan kepala daerah 27 November mendatang akan mencapai 98%. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 19 November 2024 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, bersamaan dengan Hari Kesadaran Nasional, PJ Bupati Buton Selatan M. Ridwan Badalah memimpin apel siaga penguatan netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. 27 November itu adalah momentum sangat bersejarah bagi Buton Selatan untuk memiliki kepala daerah yang terbaik yang dapat membangun Buton Selatan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar apel siaga penguatan netralitas ASN menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 yang dipimpin langsung penjabat Bupati Buton Selatan M. Ridwan Badalah pada Senin pagi. Di hadapan jajaran ASN Pemkab Buton Selatan, Ridwan Badalah mengingatkan sebagai bagian dari ASN memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga netralitas dan profesionalisme, terutama menjelang momen-momen politik seperti Pilkada Serentak 2024 yang akan datang. Netralitas ASN bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan demokrasi di Indonesia. 27 November itu adalah momentum sangat bersejarah bagi Buton Selatan untuk memiliki kepala daerah yang terbaik yang dapat membangun Buton Selatan. Sehingga partisipasi aktif Bapak Ibu, baik itu sebagai wajib pilih, saya pribadi sebagai kepala daerah kemarin tulus sudah menjadi warga Buton Selatan. Ya, saya berKTP asli Buton Selatan bersama anak dan istri saya. Dalam kesempatan itu, Ridwan Badalah menegaskan sebagai ASN harus memastikan bahwa seluruh tindakan, sikap dan keputusan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon ataupun partai politik pendukung dan pengusung. Netralitas ini wajib dijaga baik dalam kapasitas pribadi maupun profesional, baik di lingkungan kerja maupun di media sosial. Ridwan pun menegaskan dirinya tidak akan segan-segan memberikan sanksi jika ada yang melanggar. Kedua, kita fokus pada pelayanan publik. Bapak Ibu, Pak Sekda, saya kemarin sidak di beberapa kantor. Saya melihat ya, ada beberapa kantor ya, tidak ada ya. Saya malah lihat yang jaga di situ ayam ya. Iya bahwa yang jaga ayam. Ya, jadi saya melihat ini jangan lagi ya. Saya tidak lebam pilih. Saya tegas jika ada PNS, ada kepala dinas yang tidak masuk kantor. Sekali kemarin tidak apa-apa lah. Itu masih peringatan ya. Kalau kedua, ketiga, maka ya mohon maaf. Ya, saya berasumsi bahwa Bapak Ibu tidak bisa bekerjasama. Begitu juga camat, kelurahan, ya, dan desa. Saya pasti akan sidak. Sekolah juga. Ridwan Badalah meminta ASN harus memberikan contoh yang baik sebagai pimpinan di tingkat OPD, kecamatan, kelurahan, desa, dan sekolah karena merupakan panutan bagi masyarakat. Jangan pernah terlibat dalam kegiatan politik praktis atau memberikan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Di akhir pernyataannya, penjabat Bupati Buton Selatan mengingatkan untuk terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Para camat dan kepala OPD pun diinstruksikan untuk terus memantau dan memastikan bahwa seluruh ASN di bawah tanggung jawabnya harus menjaga netralitas, serta melaporkan setiap pelanggaran dengan cepat dan tegas sesuai mekanisme yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Harul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Informasi lainnya, Lembaga Survei Media Track dan Strategi menyatakan partisipasi masyarakat Kota Bau-Bau terhadap pemilihan kepala daerah 27 November 2024 mendatang akan mencapai 95%. Selengkapnya Wauda Nurliani melaporkan. Antusias masyarakat Kota Bau-Bau terhadap pemilihan wali kota, pilwalkot, dan wakil wali kota 2024 cukup tinggi. Data tersebut nampak pada hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Media Track dan Strategi terhadap awareness dan antusiasme pilwalkot atau survei partisipasi warga dalam Pilkada 2024. Hasil temuannya tersebut berdasarkan survei yang dilakukan 7 hingga 12 November terhadap 440 responden berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error kurang dari 4,8%. Direktur Lembaga Survei Media Track dan Strategi Wimbo Widiantoro mengatakan, berdasarkan surveinya partisipasi pemilih di Kota Bau-Bau mencapai 98,8%. Di samping itu, kata Wimbo, mayoritas masyarakat atau dengan persentase 66% sangat yakin akan hadir di TPS pada hari pencoblosan, sementara 30,4% cukup yakin. Data yang sama menunjukkan hanya sedikit yang merasa ragu atau tidak yakin. Hal tersebut menunjukkan komitmen kuat untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Urgensinya hampir semua masyarakat Bau-Bau menganggap pilkada itu penting, sehingga tingkat partisipasinya kemungkinan besar tinggi. Lanjut Wimbo, sebagian besar responden menilai pemilihan wali kota sebagai hal yang sangat penting untuk masa depan Kota Bau-Bau dengan persentase 50,8% menyatakan sangat penting, 32,2% menyatakan penting, dan hanya sebagian kecil yang bersikap netral atau dengan persentase 13,9%. Sementara itu untuk daftar jumlah pemilih tetap DPT pada Pilkada tahun 2024 sebanyak 108.628 pemilih, terdiri dari 56.346 pemilih perempuan dan 52.282 pemilih laki-laki. Sementara 3 DPT terbanyak ada di Kecamatan Wolio sebanyak 29.665 pemilih, Kecamatan Batu Puaro 18.481 pemilih, dan Kecamatan Batu Ambari 14.650 pemilih. Wauda Nurliani, reporter Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bau-Bau membangun kepatuhan sukarela wajib pajak dengan giat melakukan edukasi agar muncul kesadaran membayar pajak kepada negara. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Jadi kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi wajib pajak supaya mereka sadar bahwa saya punya kewajiban ke negara melalui pajak. Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kota Bau-Bau di bawah kepemimpinan Amrih Basuki Purnomo membangun kepatuhan sukarela wajib pajak dengan giat melakukan edukasi agar muncul kesadaran membayar pajak kepada negara. Kepala KPP Pratama Bau-Bau, Amrih Basuki Purnomo mengatakan, program ini digencarkan karena pihaknya melihat wajib pajak di wilayah kerjanya diibaratkan seperti masih tidur, sehingga pihaknya berupaya membangunkan. Menurut Amrih, jika kesadaran telah terbangun, dirinya meyakini wajib pajak akan secara sukarela membayar pajak tepat waktu tanpa harus dikejar-kejar. Jadi kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi wajib pajak supaya mereka sadar bahwa saya punya kewajiban ke negara melalui pajak. Jadi nanti akan secara sukarela tanpa harus dikejar-kejar, kalau memang saatnya dia harus bayar, dia akan bayar. Itu yang kami lakukan sekarang adalah membangun kepatuhan sukarela dari wajib pajak supaya mau membayar pajak. Sejauh ini, kata Amri, dari edukasi yang dilakukan mendapat respon positif dari wajib pajak, termasuk baru-baru ini pihaknya memberi edukasi pelaku UMKM dan semua memberi respon menyatakan kesiapan membayar pajak sesuai aturan berlaku. Meski begitu, diakui Amri, masih ada juga beberapa wajib pajak merespon sebaliknya dengan berbagai alasan. Namun pihaknya tidak bosan-bosan memberi edukasi dengan bahasa yang santun. Salah satunya, lanjut Amri, dalam setiap kesempatan edukasi pihaknya memberi penjelasan berkaitan manfaat membayar pajak, diantaranya adanya program BPJS Kesehatan. Yang kami edukasi ke masyarakat sekarang kan ada BPJS salah satunya. Yang paling sekarang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah BPJS. Nah itu sebagian terbesar dananya dari pajak yang kita bayar. Itu akan kembali lagi kita sebenarnya.
Karena itu, Amri mengimbau wajib pajak patuh membayar pajak dengan benar dan tepat waktu demi pembangunan negeri yang pada akhirnya kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Berita yang terakhir, Pra-Pekan Olahraga Pelajar Nasional Popnas Zona 4 tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tenggara resmi dibuka. Penjabat Gubernur Sultra Anda Budi Revianto yang diwakili Sekretaris Daerah Asrun Lio berpesan untuk memastikan segala persiapan dan teknis mulai dari sarana dan prasarana, kebutuhan logistik hingga pengaturan jadwal kegiatan harus berjalan dengan lancar dan sesuai rencana sehingga acara dapat berjalan tanpa ada hambatan. Asrun Lio juga mengingatkan agar semua protokol kesehatan dan keamanan dijalankan dengan baik, termasuk pengawasan terhadap kondisi atlet, ofisial, dan panitia, serta penanganan darurat jika diperlukan. Sekda Sultra juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta. Sementara itu, perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi M. Aziz Arianto menekankan pentingnya Pra-Popnas sebagai ajang persiapan menuju Popnas 2025. Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sultra, Laode Hidayat, dalam laporannya menyampaikan, Popnas ini merupakan tahapan evaluasi sekaligus kualifikasi untuk Popnas ke-17 tahun 2025 mendatang yang akan berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Hidayat, acara ini menjadi ajang seleksi atlet muda potensial dari 8 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan tujuan mempererat persatuan dan kesatuan di kalangan pelajar. Dan nantinya akan memperebutkan medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Berikutnya, cabang-cabang olahraga yang diperebutkan meliputi cabang olahraga bola basket, bola voli, bulu tangkis, pencak silat, sepak takraw, sepak bola, tinju, dan tenis lapangan. Pra-Popnas Zona 4 2024 akan berlangsung hingga 24 November 2024 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Bupati Buton Selatan M. Ridwan Badala memimpin apel siaga penguatan netralitas ASN menjelang Pilkada 2024. Lembaga survei Media Track dan Strategi menyatakan partisipasi masyarakat Kota Bau-Bau terhadap pemilihan kepala daerah 2024 mendatang akan mencapai 98%. Demikian Warta Kapten pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.